Ini dandan semua loh timnya. Keren loh. Karena standarnya gitu. Pak, SOP ya? Hari. Keren. Biar customer tuh ngeliatnya fresh. Sebulan 2 bulan setelahnya baru akhirnya kita upgrade mesin karpet sekalian sama bemonya. Semuanya ini gaun semua ini teman-teman. Biasanya berapa gaun kayak gini? Kayak gini aja Bu. Ini berapa Bu? Ini, Bu? Antusias dari masyarakat tuh kenceng juga ya. Jadi hari pertama itu kita udah tembus lah 1 juta per hari. Sesuai target yang kita mau kan. Setelah masuk promo malah bisa tembus sampai 2,8 sehari di hari Kamis itu. Pas di-upload ke Instagram dan ke TikTok, nah itu langsung pecah. Viewersnya sampai 5 juta, 7 juta penonton. Waktu pertama kali dapat bintang 1, itu tuh saya stres juga ya Pak ya. Pas lagi lebaran kan itu. Gitu ya? Itu kan emang banyak banget Pak yang masuk, apalagi kita baru buka. Menarik sekali nih, 10.000 loh satu hari. Laundry paling mahal ini di Depok nih kayaknya. Di sini tuh karyawannya liburnya 2 hari Pak dalam seminggu. Nah, kita akan lihat dulu sebelum masuk ke belakang. Ini teman-teman, wah ini menarik nih. Ini mungkin menjadi daya tariknya di Laundry Klean Loka Cilodong Depok yang keren sekali. Rinso Unilever Profesional. Banyak yang nanya apa sih bedanya Rinsomatic dengan Super Pro deterjen. Bahwa kalau Rinsomatic memang surfaktanya lebih tinggi, jadi untuk noda-noda agak berat memang ngangkatnya lebih cepat pakai yang Rinsomatic. Kalau Super Pro memang surfaktanya nggak terlalu tinggi dan memang untuk baju yang memang dipakai sehari-hari aja. Kalau kena debu mungkin, ya seperti itulah, debu atau keringat, itu aman tuh kalau pakai Super Pro, aman. Harganya juga selisihnya lumayan tuh, ya Bu ya, iya. Lumayan. Dan enak ini kalau pakai deterjen Super Pro atau Rinso, teman-teman tinggal tuang aja. Terus kalau pengen bersihin mesin, bisa pakai WMC, washing machine cleaner. Pakai WMC juga Bu? Pakai dari Rinso juga, dari Unilever juga. Dari Unilever juga. Semua sudah dipakai dan belanjanya ingat ya, di Resik Supermarket Laundry. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Mau belanja kebutuhan laundry? Mulai dari mesin cuci, deterjen, chemical, setrika uap boiler, dan sebagainya. Hubungi Resik Supermarket Laundry, solusi segala kebutuhan laundry Anda, dan jangan lupa follow Instagram Resik Supermarket Laundry untuk mendapatkan informasi dan promo terupdate. Oke, keren. Nah, ini juga ada parfum, ada sleek, ada softener dan sebagainya. Teman-teman bisa melihat di sini, jadi pelanggan lebih percaya. Dan ini ada laundry bag. Biasanya dikasih atau gimana Bu? Laundry untuk bag? Member Pak. Jadi sebenarnya ini dijual, dijual satuan tuh boleh. Jadi kita punya 2 edisi, yang 10 kilo sama 20 kilo. Yang 10 kilo itu di harga 20.000, yang 20 kilo itu di harga 30.000. 30.000. Laku Bu? Laku Pak, alhamdulillah. Ya? Jadi non-member pun beli. Kalau member nggak beli? Kalau member gratis. Untuk gold sama platinum kan ada 3 member ya. Gold sama platinum itu dapat laundry bag. Keren banget. Membernya udah banyak Bu di sini? Alhamdulillah Pak, udah 15 kayaknya ya yang bulan ini tuh. Keren. Yang bulan lalu, inilah 15 member bulan lalu November. Kalau di jumlah lumayan itu sebenarnya, tapi nggak diceritain aja. Oke, kita langsung masuk ke area dapur. Wow, keren teman-teman. Mari kita masuk ke dalam. Nah, ini adalah area produksi, teman-teman. Jadi, packingan yang di depan tadi nggak muat, akhirnya di packing di sini. Ada guling, bed cover, dan timnya, ada mereknya semua nih. Bajunya Klean Loka. Wow, keren. Ini dandan semua loh timnya. Keren loh. Karena standarnya SOP, gitu. Pak, SOP ya? Hari. Keren. Biar customer tuh ngeliatnya fresh. Apalagi kita kan walaupun customer nggak datang nih, pick up delivery gitu kan. Kan tetap ada video baju kan, masa mukanya kusut. Itu tetap harus presentable lah. Keren. Semua itu standarnya emang kayak gitu ya? Oke, nah itu juga salah satu materi saya di kelas FBL. Kasih kosmetik, suruh dandan, ini semuanya kalau di kami paling cuman kasirnya aja. Kalau ini enggak nih, sampai belakang-belakang. Keren nih. Cantik-cantik nih, cewek-cewek semua pakai kosmetik. Nah, ini ruangannya juga sempit, teman-teman, akhirnya. Teman-teman bisa melihat sendiri kalau satu keranjang ini anggap aja 7 kilo, itu kita tinggal bisa ngitung aja berapa keranjang ada di sini. 15-an keranjang. Anggap aja 15 kali 10 aja udah 150 kilo. Kalau 7 kilo tinggal dikali aja 15 keranjang. Ini baru 15 keranjang. Belum yang belakang saya ini. Kan banyak banget ya. Ini udah nggak muat. Setrikanya kepala setrikanya ada 3. Siap ya? Ada 3 kepala setrika. Siap, awalnya 2 Pak.
Oke. Terus udah gitu kelihatannya nih di sini konsumennya memang sukanya cuci setrika. Di sini ya? Iya di sini Kak, karena itu perumahan pun kelas B ke atas ya Pak sebetulnya. Oke. Jadi mereka mungkin memang lebih sukanya bajunya rapih yang setrika. beneran rapi. Udah itu mereka tuh banyak kan pekerja kantoran. Oke. Jadi ya ini yang dicuci tuh kemeja kayak gitu-gitu. Oke. Padahal kalau memang boleh saya kasih tips untuk penonton dan pelanggannya Klien Loka, kalau ada kemeja-kemeja ini harusnya masuknya satuan. Kenapa? Setelah disetrika, terus nanti dibungkus di plastik, keluar lecek nggak? Iya. Lecek, makanya biar nggak lecek harus digantung. Pakai treatment satuan, bukan sekedar disetrika terus digantung, dihanger doang. Tapi treatmentnya dari awal prosesnya, dicek semuanya dengan baik, itulah proses laundry satuan. Cobain, mumpung ada promo. Dan nanti antar jemputnya pakai baja yang keren. Gitu Bu, antar jemputnya? Iya, itu emang buat antar jemput dan untuk home service juga sih Pak. Oh, home service. Iya, Jadi kita ada home cuci service. sofa spring bed Iya, juga. iya, Oke. Boleh diceritain Bu, kok bisa tiba-tiba ada cuci sofa, karpet, spring bed juga ya berarti? Nah itu idenya dari mana? Apakah dari awal sudah ada ide itu atau gimana Bu? Belum, jadi awalnya itu kan konsepnya kiloan aja sebetulnya. Cuman, jadi pertama banget tuh awalnya kita mau buka 2 stek aja nih. Terus udah gitu, setelah melihat kompetitor semuanya di sini 1 stek, 2 stek. Nah, terus kalau misalnya kita hanya 2 stek, kayak apa yang Oke, bikin beda gitu kan? siap. Jadinya kayak kita nggak menjawab kebutuhan masyarakat dong untuk menerima lebih banyak cucian. Betul. Akhirnya di sini kita langsung buka 3 stek. Terus udah gitu seiring berjalannya waktu, kita ngelihat juga di daerah Cibinong, Depok nih kayaknya belum banyak jasa Cuci sofa. sofa. Yes, Sementara betul. kalau di Jakarta kan udah lumayan Banyak, banyak ya. Nah, di betul. sini tuh belum banyak. Nah, akhirnya dari situ di bulan kita baru nambah layanan itu tuh di bulan Agustus. Di Oh bulan- baru berarti ya? Baru Sofa dan banget ya? spring bed itu baru di bulan Oke. Agustus. Kalau karpet itu, jadi awalnya kita belum ada karpet nih, karena kan pertama belum ada lahannya. Tadinya itu cuma sampai sini aja nih. Iya, Nah, oh, nanti sampai bisa sini ya, dilihat cuma nanti, sampai oke. sini. Akhirnya kita di bulan, kalau ngejebolnya itu di bulan April udah mulai kita jebol. Di bulan Maret ini kita belum ada layanan karpet, tapi banyak customer yang Nanyain karpet. soal layanan karpet. cuci karpet. Nah, di sini kan kita belum siap, tapi kita nggak bisa nolak juga karena kalaupun kita nolak, takutnya malah jadi stigmanya nggak bisa cuci karpet di sini. Yes, Tapi yes. akhirnya kita terima dengan cara apa? Dengan cara B2B dengan mitranya Pak Apik yang ada di dekat Oke, sini. kerjasama akhirnya ya? Iya, akhirnya di situ Kolaborasi. kolaborasi betul. Jadi nggak usah lah kita saingan ya, walaupun jaraknya deket. Jadi kita kolaborasi. Sebulan 2 bulan setelahnya baru akhirnya kita upgrade mesin karpet sekalian sama bemonya. Karena kan kalau misalnya antar jemput karpet nggak mungkin pakai betul, motor ya, betul, itu betul. riskan. Jadi ya kita sediakan juga bemonya supaya Iya. karyawan yang kerja nyaman dan pelanggan pun percaya sama kita gitu. Ngeng, pakai bemo teman-teman. Keren. Oke, kita sambil jalan-jalan ke belakang. Jadi kita udah ngeliat di sini dilarang merokok. Terus ini ada exhaust fan, ada 3, keren. Kipasnya banyak sekali, karena memang harus ditarik ini. Kalau nggak gitu panas banget. Terus itu ada uji setrika sebelum digunakan. Nah, keren ya. Itu dari kontennya dari kontennya. Iya, Apik Dari Manajemen. Apik Academy ya. Apik Academy nih, keren. Oke, area setrika sudah, meja lipat sudah. Kita ke area sini teman-teman. Kita tulis Oh ini setiap deadline hari. satuan, semua ditulis ya Bu? Iya, kalau udah kiloan di selesai? sana. Jadi itu tuh khusus ruangan produksi kiloan. Kiloan. Di sini khusus ruangan Satuan. produksi satuan. Oke keren, jadi dipisahkan oleh toilet dan boiler. Iya. Oke, kita di area satuan ini ya. Nah teman-teman bisa melihat nih cleaner-cleanernya, ada punyanya Bara ini, oh keren. Wah ada Kame juga, lengkap nih, no stand-nya Kame ada juga. Semua ada pekerjaan di sini, ini ada karpet, ini ada sepatu-sepatu teman-teman. Lihat ya, sepatu-sepatu banyak. Ini ada stroller, ada buat itu ayunan bayi. Nah ini gaun-gaun nih. Wow, keren. Banyak ya, Bu? Gaun-gaun ini, Iya, Bu. Pak. Nah, Jadi gaun-gaun awalnya nih. kayaknya ini customer ini tuh punya penyewaan gaun ya kayaknya. Oke. Ya nggak sih, Mel? Yes. Mel, lihat Nah, ini. boleh Nah, nih ini- dilihatin. Wow, Ya. keren. Ini yang kita mau steam. Jadi pertama dia nyoba, terus lama-lama dia percaya, jadinya langganan. Nih segini nih semuanya Wih, nih isinya gaun semua ini teman-teman. Karena habis Sabtu Minggu ya, habis ada Iya, kondangan. betul. Nyucinya di sini. Biasanya berapa gaun kayak gini? Kayak gini aja, Bu. Ini berapa, Bu? Ini, Bu. Yang ini kayaknya 75.000 ya. 75.000. 75.000. Ada lagi yang lebih sekali. besar sampai 150 lah tergantung ukuran. Oke, ini konsepnya dry clean ya. Pakai standing steamer, di treatment satu-satu, pakai nos. Coba ini kalau sudah sebanyak ini harusnya pakai LG Styler. Ya. Kira-kira naruhnya di mana, Pak? Kayaknya di depan boleh, Makanya depan. di sebelah Sampingnya mana? kasir tuh bagus Oh, tuh. gitu ya. Iya, rak-raknya mungkin agak digeser, sampingnya kasir boleh itu ditaruh Iya. untuk LG Styler. Jadi LG Styler selama ini kalau lihat
YouTube kita yang kayak misalnya kayak di Station Laundry, Doby Box, terus Budianti Adiras Laundry, terus Kansamis Laundry, ya itu kan juga ditaruhnya di depan semua, Bu. Iya, nah itu layout yang tadi kan Bapak udah lihat nih. Yes, itu bisa, bisa. Nanti kita aturin ya, seperti apa. Udah maksimal. Karena semua pekerjaan ada di lantai 1, jadi tenang, enak. Jadi warawirinya juga lebih enak, jadi bisa ditaruh. Ini lebih simpel nih. Seperti di HP Community kan lagi rame tuh membahas tentang LG Styler tuh. Nah, rame banget tuh. Emang nggak pengen, Bu? Mau. Pak Billy paling rame, Pak Billy biasanya. Sponsor kan. Iya. Sponsor mau masuk, mau endorse silakan. Oke, ini pekerjaan satuan. Nah, ini pekerjaan sepatu, teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Di luar masih hujan, teman-teman bisa lihat nanti di situ ada jemuran karpet, nanti bisa dilihat aja. Tapi ini paling tidak teman-teman bisa lihat ya prosesnya dari depan ke belakang. Ini bisa dilihat seperti apa. Ini cuci sepatu, treatmentnya. Oh enak sebenarnya ruangan di belakang enak tuh, adem, buat jemuran dan sebagainya. Luas sekali teman-teman. Keren. Ayo kita ke depan lagi teman-teman. Nah teman-teman, kita kebetulan ketemu dengan Bu Aufa ini, salah satunya beliau yang beruntung mendapatkan door prize dan hadiah dari acara gala dinernya Resik Supermarket Laundry dan Laundry Innovation Summit 2025 ya Bu? Iya. 2024 dapat juga nggak? Belum ikut Pak. Oh belum ikut ya, Summit 2024 karena ya? belum punya laundry juga kan. Iya, betul. Jadi belum ada bayangan lah apa sih kegiatan dari komunitas laundry itu apa aja kita belum tahu. Oke, terus gimana Bu? Kalau bisa tiba-tiba mendapatkan hadiah itu kok hoki banget atau mungkin ikut event apa gitu bisa? Boleh diceritakan dulu Bu. Jadi waktu Laundry Innovation Summit itu kan ada 2 hari. Di hari pertama itu ada door prize dari belanja Resik kan, belanja minimal 150.000 itu bisa ikut spin wheel ya. Untuk door prize dan itu door prize-nya banyak banget kan Pak. Ada handphone, ada TV, ada air purifier dan lain-lain lah. Nah, jadi pas di hari pertama itu saya belanja ke booth-nya Resik Supermarket atas nama saya sama atas nama suami. Jadi kita bikin dua akun. Alhamdulillah di hari pertama itu yang keluar nama suami saya. Oh, Pak Bagas. Pak Bagas itu dapat spin wheel, dapat air purifier. Wih, air purifier. Oh, berarti bukan gala dinner ya? Saya kira gala dinner. Itu di hari pertama. Terus di hari keduanya itu kan ada Reels Competition. Jadi di hari pertama itu kita udah tag konten kan macam-macam, terus kita edit. Di hari kedua kita upload. Nah, kalau ini kan penilaian juri ya Pak. Alhamdulillah ternyata konten saya itu termasuk yang juara 2. Dapat dryer. Dryer ya? Dari LG. Iya, sekarang di mana? Nggak ditaruh sini Bu? Dryernya di rumah Pak saya pakai. Karena itu kan home series juga kan. Nah, kebetulan di rumah saya juga hujan mulu daripada pakaian yang nggak kering-kering, jadi saya pakai di rumah aja. Keren, jadi dapat air purifier dan LG dryer untuk di rumah. LG dryernya memang untuk yang di rumahan. Iya. Keren. Nah teman-teman yang berminat untuk dapatkan mesin seperti itu tadi atau pengen dapat banyak ilmu, informasi, teman-teman bisa ikut Laundry Innovation Summit tahun 2026. Tiket pre-sale-nya sudah ada di sini atau di sini. Nah itu di layar ada, itu ada QR. Teman-teman bisa ikut hunting tiket pre-sale. Informasi dari panitia udah 50 lebih yang sudah daftar di tiket presale. Itu real. Tahun ini 2025 antrian lebih dari 30 orang nggak dapat tiket teman-teman. Jadi segera dapatkan tiketnya, segera kami update siapa pembicara di tahun 2026 nanti. Silahkan komen di bawah ini. Oke teman-teman, tadi kita sudah berkeliling di Klan Loka ini. Ukuran kiosnya atau rukonya adalah 3,5 kali 15 mungkin ya. Sampai belakang sendiri itu tempat untuk jemuran. Tapi maaf kita nggak bisa sampai ke belakang tadi karena masih hujan. Tapi teman-teman tetap akan melihat bagaimana tampilan belakang seperti apa. Dan sekarang kita di depan lagi. Dan teman-teman pasti penasaran ya. Di YouTube Api Primaja itu biasanya kan selalu ada bahas tentang omset. Mau omset berapa? Nah, boleh Bu bercerita Bu ya tentang omsetnya kira-kira berapa untuk menyemangati teman-teman mungkin bisa. Momentum buka itu grand opening itu penting banget ya. Itu penting banget sih menurut saya. Karena kan waktu itu tuh mindset kita dari nonton YouTube Pak Apik nih katanya pertama bisa nih 1 juta per hari gitu kan. Terus katanya 1 stack mesin itu bisa menghasilkan 10 juta katanya. Kalau misalnya 10 juta per bulan ya per omsetnya. Nah kalau misalnya dilihat dari 3 mesin nih bisalah kira-kira ditakar. Jadi waktu itu kan bukanya hamin seminggu lebaran. Nah di situ dari promo bayar pakai doa itu cuci gratis
alias bayar pakai doa. Kan menuju lebaran itu kita kurang lebih 7-10 hari lah. Nah, di hari pertama tuh alhamdulillah antusias dari masyarakat tuh kenceng juga ya. Jadi hari pertama itu kita udah tembus lah 1 juta per hari. Sesuai target yang kita mau kan. Seminggu pertama nih sampai lebaran itu konsisten, bahkan lebih sampai 1,8 per hari awalnya. Nah, namanya omset kan naik turun itu pasti ada ya. Nah, pasti ada. Di bulan selanjutnya udah nggak periode lebaran, nah itu mulailah ada turun-turun 700, 500 sampai udah mulai normal. Ya itu normal ya Pak ya, itu namanya ya normal. Pernah sampai 200 apa 300 ribu lah gitu kan per hari. Terus disitulah kita mulai introspeksi diri. Introspeksi kayak apalagi nih namanya bisnis ya, pasti selalu punya cara untuk bounce back gitu kan. Nah, di sini apa nih yang belum kita nyalain di outlet kita? Nah, dari situ kita mulailah promo harian gitu. Di promo harian. Jadi promo harian tuh kita nggak dari awal, tapi setelah sebulan berjalan karena kita melihat juga dari marketnya seperti apa betul. Kira-kira yang rame di hari apa, yang sepi di hari apa. Nah, kebetulan waktu itu tuh yang omsetnya terjun payung di hari Kamis. Nah, kita evaluasi sampai ke 3-4 minggu, selalu di hari Kamis itu omsetnya nggak nyampe 500 gitu kan. Nggak nyampe 500 ribu lah ya per hari. Nah, dari situ kita masukin lah promo di situ. Setelah masuk promo malah bisa tembus sampai 2,8 sehari di hari Kamis itu. Oh, berarti orang ngejar promo di sini ya. Betul. Tapi ya itu juga setelah evaluasi bersama, setiap bulan kita ganti promo hariannya supaya nggak cuma itu aja lah yang dipromoin. Untuk di bulan Desember ini nih karena mempersiapkan libur akhir tahun kan, jadi yang kita banyak promo tuh lebih ke stroller, koper. Ya, mau liburan ya Bu? Ya betul. Gorden gitu-gitulah. Jadi silakan mempersiapkan liburan dengan suasana rumah yang bersih, terus peralatan traveling yang bersih dan nyaman. Keren sekali teman-teman, dapat insight keren ya dari Bu Aufa. Bagaimana beliau melihat dan memandang bisnis ini, bisnis itu naik turun, tidak ada pernah menjamin bisnis itu akan untung terus dan sebagainya. Kami pun di Apik Management tidak pernah menjamin akan untung terus, akan rame terus, tidak. Semuanya kembali kepada ownernya menjalankan bisnis seperti apa. Beliau punya prinsip yang keren banget bahwa kita sebagai owner juga harus punya rasa untuk memperbaiki ini untuk lebih baik lagi. Apa sih yang harus kita benahin di sini dan sebagainya. Akhirnya ada satu ide di mana beliau ngelihat data. Nah, data penting ya berarti teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya aplikasi laundry, dicek datanya. Tiap minggu, tiap bulan, weekly meeting, monthly meeting harus dicek. Datanya seperti apa. Ketemulah di hari Kamis nggak terlalu rame. Kami pun di Apik Laundry pernah. Hari Kamis nggak terlalu rame, akhirnya kita bikin promo jaket online gratis tuh di hari Kamis. Jaket ojek online, ya itu gratis dan boom langsung rame banget. Itu juga disampaikan pernah tembus 2,8 per hari. Nah, ternyata banyak ide yang teman-teman akan dapat serap dari kita sharing bersama Bu Aufa hari ini. Bagaimana beliau membangun bisnisnya dengan hati. Dan akhirnya seperti inilah hasilnya. Omset sudah oke ya, sesuai dengan target. Bahkan melebihi target saya dibisikin tadi. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Mau buka usaha laundry tapi bingung, ribet dan nggak tahu harus ngapain, atau pengen meningkatkan laundry yang sudah ada? Hubungi Apik Management sekarang juga. Follow Instagram Apik Management untuk informasi seputar bisnis laundry. Boleh, Bu Apa? Saya ada mau tambahan sedikit. Boleh, ya, silakan, Pak. Jadi kan yang tadi disebutkan, satu stack itu bisa menghasilkan 10 juta per bulan. Tapi jangan berkecil hati untuk para laundrypreneur yang mesinnya baru sedikit atau apa. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan omset. Kayak saya nih sebenarnya mesin cuma segini dan mau nambah lagi pun udah susah tempatnya di depan sini ya. Cuman ada satu ilmu juga yang selalu kita terapkan di sini dari Apik Academy ya. Katanya gini, laundry kiloan itu hanya untuk penetrasi. Sisanya kita coba main di laundry satuan bahkan Carsobet. Nah, itulah makanya di sini yang ngegendong omset outlet ini tuh justru dari Carsobet dan home service-nya kayak gitu. Jadi walaupun mesinnya cuma segini nih, omset kita nggak takut bersaing lah sama outlet lainnya. Inilah kerennya. Salah satu muridnya kelas FBL di Apik Academy adalah menerapkan action plan bukan plan aja tapi di-actionkan, diimplementasikan. Dan saya mengingatkan lagi apa yang disampaikan dan menekankan apa yang disampaikan oleh Bu Aufa adalah ada pekerjaan yang dilakukan oleh mesin, ada pekerjaan-pekerjaan yang nggak perlu pakai mesin yang di belakang ini. Seperti tadi teman-teman bisa ngeliat ya, mengerjakan gaun ada beberapa yang mungkin masuk ke mesin ini,
Ada juga yang dikerjakan secara manual pakai standing atau vertical steamer. Ada juga pekerjaan-pekerjaan cuci sofa spring bed kan nggak mungkin dimasukkan ke sini. Nah, itu juga ada manusia yang mengerjakannya. Ingat, semuanya ada caranya dan kita harus tahu semua bisnis yang dikejar adalah profit, untung, bukan omset doang tapi untung teman-teman. Jadi 5 tangga bisnis cek lagi. Teman-teman lagi ada di tangga berapa? Apa nyari omset terus atau cari profitnya? Nah, ini beliau sudah omset sudah terlewatin, sekarang di fase untuk cari profit dan lipat gandakan profit seperti itu. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada pesan dari Bu Aufa yang nonton sekarang. Ada sesuatu yang mau disampaikan lagi untuk closing statement-nya, silahkan Bu Aufa. Ya, jadi banyak orang yang menilai bisnis laundry ini tuh sebetulnya adalah bisnis yang unsexy gitu ya. Jadi nggak menarik lah buat sebagian orang. Apalagi pekerjaannya kotor, dirasa hasilnya juga receh. Tapi kalau menurut saya, kita balik lagi, yang mendatangkan customer itu adalah sentuhan dari owner. Jadi kita sebagai owner harus tahu mau membawa bisnis kita itu ke arah mana gitu. Jadi buatlah tampilan yang menarik supaya customer juga tertarik untuk mencoba. Yang kedua, berikan pelayanan yang terbaik supaya customer mau balik lagi. Oke, keren sekali apa yang disampaikan Bu Aufa. Saya cuma menekankan kembali teman-teman bahwa memang banyak orang berpikir bahwa bisnis laundry adalah bisnis yang nggak seksi, nggak keren, bisnis recehan dan sebagainya. Tapi kita bisa membuktikan bahwa Bu Aufa bersama klien Loka bisa membangun bisnis ini seseksi ini, semenarik ini, dan teman-teman bisa melihat ya, kayaknya level-level tertentu aja yang boleh mampir ke sini. Jadi intinya adalah kita sebagai owner lah yang bisa menentukan market seperti apa yang akan datang ke tempat kita. Bagi teman-teman yang sekarang nonton pun juga bisa menentukan market seperti apa sih yang akan saya datangkan. Misalnya teman-teman pengen datengin pelanggan-pelanggan yang bawa mobil, tapi tampilannya nggak menarik, terus hasilnya nggak menarik, terus mungkin nggak pernah ikut kelas, akhirnya orang nggak yakin tuh datang. Jangan-jangan baju saya rusak. Nah, itulah yang terjadi teman-teman. Makanya kita harus introspeksi diri. Kalau pengen naik level, ya berarti kita harus memataskan diri untuk naik level ke level mana kita akan berada. Keren sekali. Oke, sebelum kita tutup, kita ada kenang-kenangan. Siap, ini dari Resik Supermarket Laundry. Ini ada WMC, washing machine cleaner, nanti untuk membersihkan mesin cuci teman-teman yang udah pakai. Wih, keren. Karena Ibu sering belanja, kita tambahin lagi voucher belanja. Terima kasih Resi. Oke, Resik Supermarket Laundry sudah. Sekarang dari Unilever. Wih, keren Unilever. Ada apa ini? Super Pro, Bu, Super Pro. Nah, keren, luar biasa. Oke, teman-teman, kita sudahin dulu acara hari ini. Semoga teman-teman dapat banyak insight dari sharing hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung komen. Kalau teman-teman pengen dikunjungin, silakan komen di bawah ini atau cek deskripsi kita. Terima kasih atas waktunya. Saya Apik Primadia undur diri. Saya Aufa Salsabila. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.